datang di Biztalk. Business Talk. Kenalin, aku Sofia Zahra, seorang public speaker yang sedang merintis karir sebagai Master of Ceremony. Di sini aku nggak sendiri, udah ada teman aku. Halo guys, kenalin nama aku Fadil Muhammad Putra. Aku adalah seorang businessman. Tapi kita berdua nggak cuma berdua nih pada acara hari ini. Ada juga teman-teman aku yang lainnya. Boleh dikenalin siapa namanya? Kenalin semuanya, nama aku Acit. Aku sebagai filmmaker. Oke. Dan? Halo, aku Hilmi atau Imong. Di sini aku konten kreator gitu. Nah, di sini udah ada Putra, Acit, dan Imong. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang bisnis. Biztalk sendiri itu adalah acara yang akan ngomongin hal-hal menarik seputar bisnis. Tapi hari ini kita mau bahas topik tentang peluang bisnis di berbagai sektor keahlian kita masing-masing nih. Nah, karena kita mau ngomongin bisnis dan pas banget nih kita ada Waduh. teman kita yang seorang bisnisman. Siapa nih? Waduh, siapa nih? Oh, Putra. penasaran. Nah, Boleh, jadi boleh. kita Pas tanya dulu Puput. guys, Putra udah berapa lama sih berkecimpung di dunia bisnis? Wah, itu kebetulan memulai bisnis itu dari 2018 akhir, 2019 awal guys. Yang mana pada saat itu gua masih duduk di kelas SMP kelas 3. Oke, berarti udah lama banget ya. Berarti Sekitar 5 tahunan lah. 5 6 tahunan tahun. di bisnis. Betul. Nah, setelah 5 tahun menurut Putra sendiri bisnis itu apa sih sebenarnya? Bisnis tuh menurut gua adalah sebuah peluang sih. Peluang bertemu dengan kesempatan. Dikala kedua itu bertemu akan terjadi sebuah output gitu. Nah, mungkin orang-orang kebanyakan itu berpikir kalau bisnis itu selalu berjualan. Menurut Putra sendiri, bisnis itu selalu berjualan atau enggak sih? Nah, jadi bisnis itu tidak harus tentang selalu jualan, orang membeli dan menjual, tapi orang membeli dan menjual itu tidak berupa barang aja, melainkan juga bisa tentang jasa, tentang kebisaan dan lain sebagainya. Jadi bisnis itu adalah sebuah cakupan secara luasnya aja guys. Jadi kalian itu bisa melakukan self improvement yang mana itu bisa meningkatkan nilai ekonomis dari diri kalian. Itu adalah menurut gua bisnis tuh simpelnya seperti itu. Berarti ketika kita melakukan sesuatu dan mendapatkan uang itu udah Betul. bisa masuk ke kategori Bisnis, berbisnis, betul apa yang Oke. kita lakukan, terus Menjadi kalian uang. menjadi pundi-pundi rupiah gitu, menjadi pundi-pundi dolar. Nah itu menurut gua adalah bisa kita sebutkan dengan bisnis juga. Berarti itu apapun yang lakukan. apapun kecuali Maling. oh enggak, Oh, enggak, maling enggak ya. begal Jangan ya guys ya, Nah. jangan. Begal ngambil motor, jual motor, bisnis itu. Jangan, Itu, jangan. jangan. Boleh. Jangan. boleh. hal yang positif ya. Betul. Hal yang positif. Ada hal yang positif gitu. Tapi gue penasaran juga nih, gue kan seorang bisnismen. Ya. Nah, tapi di samping gue nih ada orang-orang hebat juga. Yang satu ada filmmaker, yang satu ada content creator, yang satu ada seorang MC. Nah, kalau seorang MC ini kan kayak jadi pusat perhatian orang banget gitu kan. Nah, jadi MC sendiri itu sama siput kayak tadi menyediakan jasa juga ya. Tuh. Kita menyediakan jasa sebagai pemandu sebuah acara. Nah, jadi pastinya juga dapat uang. Nah, tapi sebenarnya tergantung juga sih apakah dia itu MC-nya udah profesional atau belum. Belum ya. Kalau misalkan cuma sekedar di acara-acara kayak apa ya? Misalkan di internal terus diminta buat jadi MC rapat kayak gitu jadi kan Acara, nggak dibayar ya acara HUT RI lah, Nah, kayak gitu. kalau misalkan acara-acara yang udah cukup besar yang ada anggarannya pasti dibayar gitu MC. Nah, buat red carpet Nah, tinggi MC Indonesia nih, Van. Nah, itu sekitar 125 jutaan Per acara. per acara. Per acara. Iya. Gue jadi MC aja sih, Mong, kalau begitu Mong. Kita jadi MC aja gimana? Kayaknya itu tuh Ya, tapi ada berapa jamnya gitu ya. Oke. Soalnya kalau misalkan MC itu dibayarnya dia ngitungnya kadang per jam Oh, atau per jam. sesi gitu. Oh, gila. Tapi itu kan yang topesnya tuh, kayak highestnya. Tapi kalau kayak rate ini kan kita mahasiswa di Bandung nih. Betul. Kira-kira kalau rate MC di Bandung kayak MC nikahan, terus MC pembawa acara standar di Bandung itu kurang lebih berapa sih, Sob? Nah, kalau di Bandung sendiri itu rate-nya start from 1,5 juta sampai 10 jutaan. Menarik ya, tetap menarik ya. Untuk mahasiswa seperti Untuk kita. mahasiswa betul. Ya, jadi
sebisanya kita mengimprove diri kita, jadi MC juga tetap memiliki peluang guys. Terus Jadi modalnya MC itu sebenarnya apa sih modal awal? Nah, dari MC? Ngomong, betul. bener kan tadi? Ngomong. Iya. Apa cuma ngomong doang atau apa? Yang percaya diri. Hmm. Sebenarnya suka ngomong, terus yang penting percaya diri. Dan sebenarnya MC juga harus banyak banyak ilmu sih, karena kan kita mengolah kata-kata. Nah itu tuh bener-bener perlu banyak baca, banyak nonton, banyak referensi Oke. kayak gitu. Ngomong-ngomong soal modal MC ya tadi. Widih. Aku tuh sebenarnya dulu sebelum jadi MC ini sempet pengen jadi konten kreator. Aku mau tanya nih, soalnya di sini ada konten kreator juga ya. Modalnya menurut Hilmi sendiri, modal jadi konten kreator tuh apa sih yang diperlukan gitu? Oke. Jadi sebenarnya ya, jadi modal konten kreator itu sebenarnya modalnya itu cuma niat sih sebenarnya. Paling untuk kalau aparelnya ke kamera atau mungkin sekarang mah HP lah ya, kamera HP udah mumpuni, iPhone juga udah mumpuni. Ini boleh sebut brand gak sih? Boleh ya? nih. Boleh tolong. Nanti Pit. Nah kayak di HP aja kualitas udah oke gitu buat di-upload di Instagram, di YouTube, di TikTok, mungkin yang lebih ramai sekarang. Begitu sih, modalnya paling niat sih. Nah, Dan itu yang susah ya. itu yang niatnya. susah. Dan selain niat, kita harus tahu juga mau ngontenin apa. Nah, Benar. betul banget. Benar. Makanya kita tuh harus tahu dulu kita tuh konten kreator di bidang apa. Kebetulan gua di bidang F&B, di bidang makanan, kopi, kayak gitu-gitu. Ya, nah, tapi ada keuntungan yang bisa dapat nggak sih dari seorang konten kreator? Keuntungan peluang bisnisnya Ya, Iya, peluang betul. bisnis. Kalau dari konten kreator peluang bisnis pasti ada dong. Pasti konten kreator tuh bisa diajak kolaborasi atau endorsement dari produk-produk atau dari Brand-nya. brand-brand di Yang kita review. mereka bisa berupa barang ataupun uang Makanan. gitu. Ya makanan. Jadi nggak melulu uang sih kalau di konten kreator tuh. Jadi di endorse ya. Ya endorse. Nah, ilmunya jadi kepake banget gitu. Yang paling banyak tuh dapat, maksudnya paling gede tuh uangnya berapa kalau Red jadi? card. Iya. buat red card Dari ya. konten Kalau kreator gitu. endorsement itu kalau udah kayak siapa contohnya di Bandung siapa nih? Ancel. Itu endorsement bisa nyampe 10 sampai 15 jutaan sih. Sekali Satu promosi post. gitu. Itu Banyak. ya kalau followers kita udah jutaan tuh bisa sampai Kalau- seribuan. Aku pernah tahu dulu Rachel V-nya juga sempat zaman 2000 berapa ya, dia tuh sempat yang paling tinggi rate endorsementnya dia 80 juta satu story. Nah tapi nih kan gue sih sebagai konten kreator kayak kamera doang lah. Si alat-alat tuh nggak terlalu proper lah. Di sini tuh ada filmmaker ada filmmaker yang alat-alat tuh udah proper parah gitu loh. Siapa lagi kalau bukan Acit. Tapi nih Cit yang mau gue tanyain Cit, filmmaker ada pundi-pundi uangnya nggak Cit? Ada peluang bisnisnya nggak Cit? Itu yang mau gue tanyain Cit. Filmmaker pasti ada. Pasti ada. Iya, soalnya kan orang-orang juga kan nyari hiburan kan sekarang banyaknya ke bioskop ya. Nonton film gitu. Jadi pastinya ya film ya kayak pembuat film gitu tuh banyak yang pundi-pundi uangnya itu. Gua kasih contoh deh. Ada film apa sih sekarang tuh yang kemarin yang filmnya Ernest yang horor. Oh, agak lain. Nah, Agak itu agak lain. Itu kan penontonnya udah sampai jutaan, itu udah ngasilin. Itu penonton terbanyak sepanjang penonton masa di terbanyak, Indonesia. Iya, makanya. Itu sebagai filmmaker tuh dapat uang nggak setelah? Dapat, pastinya dapat. Soalnya sebelum itu juga udah dapat duluan. Udah dapet. Iya. Dari Jadi Produksinya ya. iya, dari itu kayak sebagai bonusnya lah. Dapat Iya. persenan juga berarti ya setelah Dapat. tayangan itu. Dapat. Kan dari biaya produksian, pasti kan digaji tuh editor. Nah, baru nanti pas udah selesai produksian ya kan ditayangin. Kan itu kan pasti banyak tuh yang nama-namanya kayak pas di kredit titelnya. Oh iya. Nah, ya itu pasti dapat tuh kayak gitu. Dapat pundi-pundi uangnya gitu. gitu ya. Jadi yang penting dibayar ya. dibayar. Nah, itu. Ini masalah dibayar nih guys. Aku tuh penasaran. Kira-kira project terbesar lo Cit. Nah, Oke. menjadi seorang filmmaker yang memang ada pundi rupiahnya nih, kira-kira berapa sih Cit? Selama hidup gue sih ya kan gue belum terlalu expert banget lah di bidang filmmaker. Apa-apa kita Tapi kan sharing. iya, tapi sekarang gue udah
banyak apa ya, banyak panggilan lah dari project-project, ya dari project-project perusahaan. Pernah gue bikin short movie, itu paling gede 3 juta lah. 3 juta. Iya, sebagai editor tapi. Sebagai editor doang guys. Sebagai editor. Nggak merangkap kameramen kan? Iya, Satu enggak. project itu ya? Iya, satu project doang. Short movie ya sekitaran 5 menitan lah. 5 menit. Iya, 5 menit. Ngedit 5 menit. Bagiannya juga udah ada bagiannya. Jadi editor tuh nggak cuman pusing lagi. Iya. Nggak dari awal. Iya, nggak dari awal. Jadi editor tuh ada 3. Jadi gue tuh bagian di offline-nya, jadi yang cut-to-cut-nya, yang nyusun skripnya lah. Iya, jadi ntar kayak bagian yang color grading itu udah ada sendiri. Itu tuh beda lagi. Iya, jadi nggak terlalu ribet lah jadi filmmaker. Yang penting punya ada niatnya aja. Nah, tadi kan kalian udah sharing tentang peluang-peluang bisnis Peluang-peluang yang bisa ya. dieksplor ya di bidang kita masing-masing. Betul. Tapi aku penasaran, mungkin karena kita kan udah pada hebat-hebat banget, udah keren-keren banget nih. Tapi pasti ada cerita di balik itu. Ya, pastilah ada perjuangan lah ya. Perjuangan gitu, pengalamannya. Nah, aku mau nanya dulu dari Putra dulu. Oke. Pengalaman Putra merintis sebuah bisnis gitu, pahit manisnya, perjuangannya apa aja boleh diceritain. Oke. Nah, pengalaman gua itu adalah tadi kan gua juga udah ngomong ya kalian bahwasannya gua mulai itu dari kurang lebih kelas 3 SMP. Nah, dan gua adalah tipikal orang yang ke akademik tuh nggak lalai gitu. Tanda kutip pinter lah gitu di bidang akademik. Jadi gua tuh harus membagi diri gua ke bidang akademik, harus bisa juga kalau pada saat gua dibutuhkan di bisnis gua harus ada di bisnis gitu. Jadi terbagi 2 nih pada saat itu. Nah, cara yang untuk menyiasati yang gua lakukan adalah menggunakan skala prioritas. Jadi pada saat prioritas skala gue lebih besar dibutuhkan pada saat di bidang bisnis, ya udah gue agak sedikit kesampingkan akademik gue. Tapi awalnya banget nih, ini kan lu dari kelas 3 SMP gitu. Kayak gue sendiri nggak kepikiran kalau bikin bisnis masih sekecil itu gitu. SMP masih main slime kayaknya. Gue masih main PB, Mong. Bener. Putra gimana? Awalnya tuh gimana gitu, bisa kepikiran malah. Pertanyaan menarik nih dari teman-teman gue. Awalnya gimana sih, Put? Kebetulan pada saat itu datanglah seorang teman. Nah, teman gue ini adalah tadinya dia adalah seorang supir di sebuah perusahaan besar. Dia di PHK, kena PHK, datanglah ke gue. Dia minta buat gue beliin sebuah truk. Nantinya dia yang jalani. Nah, dari situlah. Makanya dari poin gue ini yang bisa kalian pelajari adalah bertemanlah sama siapa aja, ya kan? Bener. Jangan karena ngelihat dia adalah seorang supir, dia ngelihat adalah seorang misalkan pemulung dan lain sebagainya. Berteman sama siapa aja, karena berteman dengan siapa aja itu membuka relasi kalian biar jauh lebih luas. Iya, gitu. iya. Lanjut, Sofi, gimana tuh? Nah, kalau misalkan dari Acit sendiri, pengalamannya gimana sih dari awalnya, kenapa bisa terjun di dunia perfilman? Jadi pas pas sekitaran SMP, Ya, gue tuh kan, iya bener-bener. Itu pundi-pundi gue jadi filmmaker. Nah, bener-bener. Terus jadi awalnya gue SMP tuh ikut eskul fotografi. Nah, itu gue iseng-iseng karena gue suka mengambil momen orang. Iya. Jadi dari situlah gue kayak foto-foto gue juga pernah ikut lomba fotografi kok. Iya benar. Terus dari situ gue kayak ketagihan nih. Waduh, masa foto doang. Jadi gue pengen lihat nih, beralih ke video. Pas gue coba-coba lihat. Jadi gue awalnya tuh tertarik gara-gara film Doraemon. Iya, walaupun animasi, tapi banyak angle-angle, maaf ya, shoot yang gimana, pengambilan gambarnya tuh bagus gitu, movement kameranya. Nah dari situlah gue kayak, aduh, gue pengen nih jadi filmmaker, jadi pengen ngebuat film. Dari situlah. Nah jadi setelah SMP, gue ngambil SMK di Telkom Multimedia. Nah karena makanya gue pengen kayak, aduh, daripada SMA gue takutnya nggak menjiwai. Iya, nggak asah skill gue. Nah jadi gue ke multimedia. Dan di situ juga gue aktif
sebagai marketingnya Telkom. Jadi gue Telkom SMK. Jadi gue yang ngebuat video-video. Iya, video-video promosinya, after movie, terus promosi gitu-gitu. Terus dari SMK barulah ke kuliah. Nah, udah di kuliah, gue baru join. Sekarang lagi join broadcast, klub apa tuh namanya broadcast, tuh? Boleh Icom sebutin. Channel. Nah, disitulah gue makin belajar, ngasah, makin dalam lagi. iya ngasah skill gue. Dari situ gue kenalan tuh banyak orang-orang. Terus adalah kenalan, jadi kayak orang-orang gimana ya, tau lah gue bisa ngedit. Jadi dari situ ngajak-ngajak gue buat kayak, ayo Cid sini ngedit inilah bareng. Ya udahlah, gue kan emang karena suka, ya udah gue ikut-ikut aja. Sampai sekarang gue masih dipanggil. Terus gue juga sekarang lagi dikontrak kerja. Iya. Keren ya. Alhamdulillah. Makanya. Keren banget pengalaman dari Acid. Kayak buat kalian yang suka ngedit-ngedit tuh jangan berkecil hati ya, karena banyak juga peluang bagi seorang editor, bagi seorang filmmaker itu buat growing up. Nah, tapi selain dari pengalaman Acid dan juga gua tadi, gue juga penasaran nih pengalaman dari Hilmi. Imong. Dari Imong. Gue nggak biasa guys nyebut dia Hilmi karena biasanya nyebutnya Imong. Iya. Nah, Nama panggung. Nah, kira-kira pengalaman Imong dari awal dia suka nge-shoot FNB dan lain sebagainya, itu gimana sih Mong? Boleh gak sih? Share Boleh. ke gua? Nggak boleh? Ya, boleh deh, boleh dong. Ya udah tutup guys. Oke, gimana tadi Bud? Pengalamannya Pengalaman awal awal mula gitu gimana? Sebenarnya awalnya gue tuh emang suka nge-shoot Bud. Mm-mm. Suka random. Sama ya berarti. Ya, Suka awalnya dokumentasi. suka dokumentasinya. Kan kalau Acid mah lebih ke editannya Acid ya. Benar-benar. Kalau gue tuh lebih suka ke shootnya, ke dokumentasi, Oke. ke rekamannya gitu Bud. Terus mulai pas COVID, itu tuh gue pernah coba bikin bisnis Bud. Pernah coba bikin bisnis kopi. Iya, nah gue di situ sebagai promosinya, video makernya, yang bagian ininya, bagian gimana cara promosiin produknya, gimana cara foto-foto produk yang seperti kayak gitu Bu. Berarti konten Hilmi sendiri ini lebih ke rekomendasi tempat untuk sekarang. Cuman kayaknya bakal mau ngeluasin. Iya, lagi harus sih. di-expand benar, lagi benar. sih menurut gua. Di-expand. Tapi udah keren banget sih pengalaman dari Hilmi dan juga Acid tuh Imong sama Acid tuh kayak kurang lebih masih Mirip-mirip. similar ya, sama. Sama. Tapi kayaknya kalau pengalaman dari ini wanita satu ini, teman kita ini kayak Sangat akan berbeda nih harusnya dari Beda dari kita ya. Iya, dari kita Pandangnya sudah bertiga. beda Sudut banget. pandangnya juga kan kita sudut pandang laki-laki, ini sudut pandang wanita. Nah, gue penasaran nih, kira-kira boleh nggak sih Sof di sharing gitu awal-awal kayak lu mulai jadi seorang MC. Nah, jadi sebenarnya emang gue tuh cukup seneng buat ngomong di depan orang banyak. Extrovert ya? Suka tampil. Wih, sebenarnya. suka tampil. Suka tampil aja di depan. Oke. Nah, dulu juga sebenarnya dari SMP pernah jadi wakil ketua OSIS, terus juga SMA juga wakil ketua OSIS. Nah, itu kan dari public speakingnya. Tapi mulai jadi MC sebenarnya dari SMP juga. Sampai juga ya. Jadi sama ya. dari SMP-nya. suka tampil itu dan karena wakil ketua OSIS mungkin orang-orang lihat public speakingnya bagus, terus akhirnya sering diminta untuk jadi MC. Misalnya MC upacara, terus MC rapat OSIS gitu, atau event-event OSIS lainnya kayak gitu. Nah, mulai dari SMP terus juga SMA. Nah, tapi fun fact sebenarnya ternyata ibu gue itu juga suka nge-MC. Nah, mungkin ada sedikit garis keturunan juga. Jadi akhirnya ya emang awalnya sih dari seneng aja, emang suka gitu. Nah, pertama itu di acara seminar yang diadain oleh dosen di ilmu komunikasi. Nah, dari situ mungkin orang-orang baru ngeliat gitu, kalau misalkan oh ini ternyata Sophie bisa jadi MC. Nah, dari situ mulailah jadi makin banyak panggilan-panggilan buat jadi MC kayak betul. gitu. Dan semenjak kuliah itu mulai dibayar akhirnya, Sama ya berarti pas mulai kuliah ya. Tuh, bener guys. Berarti starting pointnya teman-teman kita semua itu sama di Dari SMP. Iya bener. Jadi
bagi kalian nih adik-adik yang mungkin yang penonton, nonton ya, yang yang nonton. masih SMP, yang masih SD, Masih SMA Dek. juga. mulai sekarang. Nggak. Nah. Tapi nggak ada kata telat pun. Oh Bener. iya, Ya, betul. tetap nggak ada kata telat. Betul, Put. betul, betul. Kita betul. bisa belajar kapan dari itu Kapanpun. asal kita niat, asal Betul, kita betul. rutin apa namanya Konsisten. konsistensi Guys, konsistensi sama kerja keras itu harus diimbangin. Bener, Betul, bener, gue bener. setuju. Tapi kalau nggak sekarang, kapan lagi? Iya. Iya, benar. Wih. Makanya mulai dari hari ini, jangan besok. Hari Betul. ini. Oke, tadi kan kita udah ngebahas topik yang seru-seru tapi kayak Bener. serius Serius gitu. banget. Sekarang gue pengen ngasih aja nih ke kalian, kira-kira ada gak sih kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya? Oke, apa Gue tuh? punya pertanyaan sih, Put. Pertanyaan apa tuh? Kan banyak di media-media nih, Put. Media sosial nih banyak pebisnis. Sorry ya, Put ya. Ini Oke. bukan menyudutkan siapapun ya. Oke. Tapi yang sering gua denger itu, sering gua lihat beritanya itu banyak pebisnis yang jarang bayar pajak. Itu bener nggak sih, Put? Dan kalau bener itu kenapa, Put? Disclaimer, gue bayar pajak. Aman ya, aman. Aman. Oke, jadi kenapa pebisnis banyak yang mangkir pajak gitu ya? Iya. Sebenarnya alasannya luas sih. Alasannya tuh banyak. Pertama, karena dari keinginan seorang pebisnis itu sendiri. Emang nggak ada niat Nggak aja mau gitu, ya. nggak mau Benar, aja benar. bayar pajak. Yang kedua, peraturan dari negara juga memang mungkin yang terlalu membebankan seorang pebisnis buat bayar pajak. Jadi pada akhirnya jadi pebisnis tuh jadi malah nggak mau gitu bayar pajak. Mungkin yang ketiga menurut gue juga yang paling kronis adalah untuk sekarang nih after COVID itu benar-benar berasa ya. Semua sektor, semua bidang itu bisnis itu sedang melandai, trennya sedang menurun. Jadi mungkin pemasukan yang kurang juga menjadi salah satu alasan buat para pebisnis itu belum bisa, Nggak bisa bayar pajak. ya belum bisa untuk menunaikan kewajibannya sebagai berwarga negara gitu sih Mong. Gitu. Oke, jadi kayaknya Cukup ya? pembahasan kita ini udah cukup panjang. Udah panjang banget ini. Panjang banget ya, dan mungkin banyak juga ilmu-ilmu yang bisa dibawa oleh teman-teman semua. Diambil yang positifnya dari kita, ditinggalkan yang negatifnya. Mudah-mudahan apa yang udah kita sampaikan juga berguna bagi teman-teman semuanya di luar sana. Gue kita selalu berharap sebagai mahasiswa agar bisa menjadi developer atau bisa menjadi seorang yang bisa agen perubahan bagi teman-teman semua di luaran sana. Jadi sekian aja ya Biztalk kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengklik video kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Thank you guys.